Halo, salam sehat, selamat hari Kamis, teman-teman. Di video kali ini langsung aja ya, gua akan bahas 4 pertandingan yang berlangsung semalam, seru-seru semua ya. Setelah gua absen 1 hari kemarin, karena memang kemarin nggak ada pertandingan yang oke lah. Sementara tadi pagi itu banyak, mulai dari double derby, derby della Capitale yang dimenangkan oleh Lazio 1-0, kemudian ada derby Madrid di semifinal Piala Super Spanyol. Ini gue mesti pelan-pelan nih lafalin ya, takut keselimpet-selimpet nanti capek lagi ngeditnya. Dimana Madrid menang dengan skor yang mamut ya, 5-3. Seru banget ini kejar-kejaran dari Atletico Madrid. Jadi derby Madrid juga sebenarnya kan akan menghadapi pemenang antara Barcelona dan Osasuna. Kemudian ada Liverpool di Piala Liga leg pertama menang 2-1. Ini juga seru nih, comeback juga. Dan Milan dan Atalanta sama juga, comeback juga setelah tertinggal 1-0 di akhir babak yang pertama. Kemudian ada penyimbang kedudukan dan akhirnya mereka dapat match winner di 1 jam permainan dari penalti Cup Winners. Oke, jadi ada mewakili banyak fans-fans tim besar ya, mulai dari Lazio, Roma, kemudian Real Madrid, Atletico Madrid, mungkin ada yang fans Atletico, kemudian Liverpool, mungkin Fulham, dan juga tentunya AC Milan. Atalanta mungkin jarang ya. Kita mulai dari The Eternal City, dari Roma, ya, kota Roma. Ini pertandingan yang sangat panas, jadi diwarnai dengan 3 atau 4 kartu merah ya. Mungkin kalian yang Laziale atau Romanisti bisa memperbaiki. Yang setahu gue yang pasti itu Pedro yang pertama, kemudian Sadar Asmon, lalu terakhir setelah pertandingan Gianluca Mancini. Yang satu yang agak rancu itu kartu merahnya official Roma, apakah Mourinho atau asistennya. Yang pasti banyak kartu merah. Uniknya di babak pertama nggak ada kartu kuning sama sekali, teman-teman. Dan pelanggaran pun terhitung dikit lah untuk derby Roma ya, yang biasanya panas. Hanya 7 pelanggaran dari AS Roma dan 3 dari Lazio. Atau 4 ya, dikit lah pokoknya ya. Dan itu makanya pertandingan pertama, babak pertama itu extra injury time cuma 1 atau 2 menit lah. Jadi bola seru lah pertandingan menurut gue ya, dan gak banyak intrik-intrik, gak banyak sedikit-sedikit jatuh. Ini yang gue senang dari pertandingan kemarin, yang mungkin hasilnya gue kurang senang karena sebagai Romanisti. Tapi it's okay, gue akan bahas pertandingan ini dengan apa adanya. Jadi kemarin babak pertama Roma bermain sangat buruk. Nil shoot on goal. Dan mungkin ini memang bagian dari strategi Mourinho ya, untuk wait and see. Lazio bukannya lebih baik ya, mereka memang lebih efektif. Ball position mereka memang lebih sedikit, tapi mereka setiap melakukan serangan itu cukup berbahaya. Cuman absennya dari Immobile ini mungkin membuat mereka kurang klinikal. Babak pertama aja dari Vecino di sisi kiri mereka langsung menciptakan bahaya. Kemudian juga ada satu momen, pokoknya mereka tuh bisa lah mendekati sepertiga akhir pertahanan Roma, tapi kemudian mereka tidak bisa menciptakan bahaya. Satu shot on goal mereka lebih kepada half chances dari tendangan bebas kalau nggak salah, dan itu pun sebenarnya ya half chances lah. Untuk kiper profesional seperti Rui Patricio itu akan sulit untuk bisa menjebol gawang Roma. Babak 1 selesai, masuk babak kedua. Nah ini dia kadang-kadang teman-teman ya. Ini kebetulan gue bawain di TVRI. Dalam pertandingan ketat seperti ini, yang membedakan kadang-kadang hal-hal yang kecil. Kemudian yang kedua juga soal siapa yang bisa mengontrol emosi. Nah kemudian ada kesalahan yang dilakukan oleh ini bek muda ya, bek muda dari Belanda di menit ke 50-an, di mana ya ada pelanggaran yang dilakukan oleh bek tengah sebenarnya, tapi dia main di kiri, yaitu Huijsen. Ya memang ada pelanggaran, ada sentuhan ketika kalau nggak salah yang cetak golnya yang dilanggar ya Zakakna. Ya pokoknya ada pelanggaran kecil, ada memang itu jelas pelanggaran. Kemudian dieksekusi dengan baik oleh Zakakna. Bagus banget penaltinya. Nah kemudian setelah ini tersengat. Ya Mourinho mulai lebih mulai lebih attacking, mulai lebih menyerang, mulai lebih agresif. Cuman gue ada satu yang aneh teman-teman ya. Ketika memasuki babak kedua itu Dybala ditarik keluar. Ini gue nggak ngerti. Kalau alasannya cedera atau kurang fit mungkin. Tapi gue nggak ngeliat itu ada di dalam dirinya Dybala. Babak pertama sehat-sehat aja. Diganti sama Pellegrini. Pellegrini mostly buat kalian yang nonton ya, terutama Romanisti, kalian bisa lihat sendiri. Pellegrini tuh hampir nggak ada kontribusinya. Hanya ada satu, itu pun shoot yang ya mungkin kiper 8 tahun juga bisa nangkep ya. Jadi nggak ada. Ya kemudian itu setelah mereka kebobolan, mereka makin meningkatkan serangan lagi. Ya mungkin 10 menit terakhir ya mereka agak lumayan gencar melakukan tekanan. Ada satu kali scrimmage
Mungkin hitungannya nggak kenceng tendangannya ya, tapi itu sangat-sangat berbahaya ya. Di apa namanya, agak kayak mantul apa kayak deflected, tapi masih bisa dihalau oleh Manda. Sama terakhir, detik-detik terakhir mungkin ada bicycle kick dari Lukaku yang masih layang di atas Mister Gawang ya. Jadi yang jelas memang Lazio kemarin main lebih baik, padahal ingat loh mereka tanpa kehadiran seorang Immobile, sementara Roma relatif sangat sangat full tim ya, hampir gak ada yang cedera gitu ya. Dan ini juga memperbaiki rekor dari pasukan Maurizio Sarri. Setelah di 4 musim sebelumnya mereka hanya mentok di perempat final teman-teman ya. 2019 mereka juara, kemudian 2018-19 mereka juara, kemudian 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 itu mereka hanya mentok di perempat final. Selalu kalah di fase tersebut, kalah dari berturut-turut dari Napoli, dihentikan Atalanta, dihentikan Milan, dan dihentikan Juve. Sekarang ketika kalau ketemu sama rival sekotanya baru bisa lewat ya ke fase berikutnya, ke fase semifinal, dan mereka akan bertemu Fiorentina yang menyingkirkan Bolonya di fase sebelumnya atau perempat final. Jadi ya selamat buat Lazio yang bisa memperbaiki torehan mereka dibandingkan 4 musim sebelumnya. Oke, itu lumayan ya 5 menitan gue bahas derby Roma. Kita akan beralih kali ini terbang ke Riyadh, ke Arab Saudi. Ya, membahas sedikit semifinal Super Copa Spanyol. Nah, jadi format tahun ini memang akan berubah, bukan hanya di Super Copa tapi di Super Italia juga akan berubah. Ada 4 tim sekarang yang terlibat. Kalau dulu kan juara Liga sama juara Piala kan. Juara misalnya kalau juara Coppa Italia sama juara Serie A atau Scudetto. Juara La Liga sama juara Copa del Rey. Sekarang urutan 2-nya juga main. Jadi runner up Copa del Rey dan juga peringkat 2 La Liga musim lalu itu juga main. Jadi Real Madrid menghadapi Atletico ini seru banget teman-teman ya. Balas-balasan, Atletico unggul duluan, kemudian dibalas jadi 2-1, kemudian jadi 2-2. Kemudian di masa babak kedua Atletico sempat unggul lagi, kemudian akhirnya disamakan 3-3. Nah, perpanjangan waktu ini seru. Jadi Madrid ini agak terlambat panas kalau gue lihat teman-teman ya. Di babak awal mereka agak keteteran, tapi di babak kedua mereka mendominasi, termasuk di babak masa extra time ya. Di masa extra time Real Madrid di akhir-akhir di menit 118-an lah mereka unggul melalui Joselu, kurang lebih 116 atau 16 ya ternyata ya. Nah, disitulah nafsu Atletico menyerang karena habis-habisan. Kemudian ada satu momen di tendangan penjuru, Oblak yang main bagus banget semalam ya, melakukan mungkin ada setengah lusin ya penyelamatan, naik ke atas, kemudian gagal, kerebut pemain Madrid, counter, sempat kejar-kejaran tuh bolanya kalau teman-teman nonton ya, antara Oblak dengan Brahim Diaz ya. Tapi kan Brahim Diaz kan outfield ya, lebih kencang, kemudian juga dia baru masuk sehingga dapat bola ya, gawang kosong tinggal diceplosin ya, udah selesai, icing the cake, jadi 5-3. Dan selamat buat Madrid yang lolos ke fase selanjutnya. Mereka akan bertemu pemenang antara Barcelona dan Osasuna, dan tentunya ya with all due respect gue berharap ketemunya Barcelona biar seru nanti di Riyadh tanggal 14 Januari. Oke, itu singkat aja. Dan sedikit gue tambahin, ini Madrid luar biasa ya. Sekali lagi ini menarik ya, 5 gol tercipta ini nggak ada Jude Bellingham sama sekali. Jadi sering yang gue katakan, permainan tim itu lo nggak bisa selalu bermain 11-11 bagus. Bahkan lo juga sebagai tim nggak harus selalu bermain cantik. Yang penting adalah bagaimana lo bisa memenangkan pertandingan. Kadang si ini bagus, si ini jelek. Kadang si ini bagus, si ini jelek gitu ya. Dan ini merupakan rekor yang sangat luar biasa, 20 pertandingan. Madrid tidak terkalahkan, unbeatable sejak terakhir tanggal 25 September kalah dari Atletico Madrid juga waktu itu ya. Oke, kita akan lihat nanti 14 Januari mampukah Madrid menambah gelar Super Spanyolnya menjadi 13. Karena terakhir mereka menang 12 kali ya, total gelar Super Spanyol. Kita terbang ke Merseyside. Liverpool juga ini gokil ya, tanpa mungkin ada setengah lusin pemain utama mereka. Mereka bisa memenangkan pertandingan atas Fulham 2-1 di semifinal leg pertama Piala Liga Inggris. Mereka bermain tanpa, kalau Alisson Becker memang dicadangin ya. Kemudian tidak ada Robo yang cedera. Tsimikas, gue lupa nyebut berkali-kali ini. Kemudian juga tanpa TAA. Kemudian juga tanpa Endo yang bermain di Piala Asia, membela Jepang. Nanti gue akan liputan teman-teman. Kemudian juga tanpa Soboslai yang masih cedera, dan tanpa Mohamed Salah yang bermain akan membela Piala Afrika, membela Mesir di Piala Afrika, tanpa 7 pemain. At least pemain ini penting semua. Tapi kemudian
Klopp bisa memenangkan pertandingan ini pun dengan melakukan rotasi, teman-teman. Luar biasa ya. Jadi dia benar-benar dia racik dengan pas supaya tetap bisa memenangkan pertandingan ini, punya potensi untuk memenangkan pertandingan ini dan memang dimenangkan. Tapi juga pemain ini yang ada tetap fit karena mereka masih ditunggu dengan FA Cup, kemudian juga di Eropa dan juga tentunya di Liga Inggris yang mereka sekarang harus maintain tetap di posisi atas. Nah kemarin babak pertama memang Fulham jauh lebih baik bermain. Kemudian juga ada kesalahan dari Van Dijk ketika dia menghalau bola tanggung ya, bola atas. Dia menghalau ke arah pertahanan sendiri, direbut Willian, kemudian gol. Dan golnya pun mengolongi si Van Dijk juga. Harusnya dia halau tuh bolanya menjauhi daerah pertahanan sendiri, kalaupun kerebut lebih aman ya. Tapi kemudian babak kedua ya inilah yang gue katakan berkali-kali, mental. Liverpool memang benar-benar punya mental dan juga dipadukan dengan pergantian pemain yang dilakukan oleh Klopp. Ya kan? Nah, Liverpool kemudian menyamakan kedudukan melalui Curtis Jones. Orang bilang itu mantul lah, jatuh dari langit, bla bla bla. Tapi kan itu kan buah dari usaha mereka di babak kedua yang bermain lebih baik dan lebih berani dan pressing mereka lebih tinggi. Nah, jadi ada perubahan strategi. Kemudian menghasilkan gol tersebut dan pergantian pemain ini penting. Yang gue bilang tadi, dia simpen kartu asnya, kemudian dimasukkanlah Gakpo dan Nunes yang pada akhirnya pemain ini ting tang ya, memberikan assist dan juga gol kemenangan di kurang lebih 1 jam permainan kalau nggak salah ya. Gue pastiin takut golnya. Oh sorry, 71 menit 71, gue lupa golnya ya. Pokoknya sekitar segitulah. Nunes set up dari Jota ke Nunes cutback dan Gakpo mencetak match winner. Sebenarnya Nunes juga ada satu peluang dari tandukan, itu gokil banget, itu juga nggak gol sehingga Klopp setelah pertandingan di preskon mengatakan dia juga agak bingung ya. Intinya ya ini masih apes lah Nunes. Sampai 2 kali kalau nggak salah ada peluang dia masih gagal karena Leno juga bermain sangat gemilang ya di bawah mister gawang Fulham. Dan satu catatan gue juga senang lihat Liverpool ini. Kenapa? Inilah tim yang memang menjadi kawah candera di muka, feeder bagi pemain-pemain untuk tim nasional, apapun itu, mungkin Inggris dalam hal ini ya. Kita lihat bagaimana dengan segala macam pemain yang absen. Di sisi kanan gue akan titik beratkan ada pemain Connor Bradley yang kemarin main sangat baik sekali teman-teman ya. Berani naik ke atas, nggak takut ya, walaupun memang kelihatan kematangannya tidak ya, beda lah, namanya juga pemain 20 tahun dengan yang sudah 25 yang sudah berpengalaman di berbagai ajang, tapi dia memberikan 2 kipas ya, salah satunya kepada Darwin Nunes tapi belum bisa konversikan menjadi gol. Ya karena itu tadi memang juga posisi dia sangat. Jadi ada Joe Gomez teman-teman ya, kalau ditaruh di kanan kirinya nggak ada. Jadi Joe Gomez di ngalah ditaruh di kiri, kemudian Connor Bradley di kanan dan bermain bagus banget ya. Jadi kita akan mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan lebih banyak diberikan kepercayaan oleh Klopp ya, dan bukan tidak mungkin akan dilirik oleh Southgate di tim nasional Inggris. Terakhir penutup adalah dari Coppa Italia juga. Jadi kita kembali lagi ke Italia setelah diawali dari Italia juga, tapi kita pindah kota ke Milan, ke Italia Utara. Milan kalah atau tersingkir dari Coppa Italia setelah ditekuk oleh Atalanta 2-1. Ini menarik ya teman-teman ya, karena kalau tadi Klopp melakukan rotasinya pas, kalau ini menurut gua agak kurang ya. Dia agak terlalu ya, salah perhitungan sedikit menurut gua Pioli. Sehingga kalau kita lihat bagaimana ya, Milan memang sempat unggul lebih dulu ya melalui Rafael Leao di menit 45, tapi kemudian Atalanta sempat menyamakan kedudukan di masa-masa injury time melalui Koop Meiners yang juga menjadi pahlawan setelah dia mencetak gol penalti di menit ke-59. Ada sedikit kontroversi ketika di detik-detik terakhir ada insiden di kotak penalti ya, kemudian ada VAR ya. Itu kalau penalti ya penalti, kalau nggak ada selesai. Ternyata memang nggak ada penalti, jadi langsung Atalanta menang 2-1 ya, sehingga berhak untuk melaju ke babak semifinal dan mereka akan akan berhadapan dengan Fiorentina, tadi udah gue bahas ya. Jadi selamat sekali lagi buat Atalanta yang bisa melaju ke babak semifinal Coppa Italia, dan juga di Serie A juga lumayan ya di papan atas, dan kita akan lihat langkahnya sejauh mana. Sementara Lazio tadi sedikit gue balik lagi akan berhadapan antara pemenang Juventus dan Frosinone yang partainya akan gue bawakan nanti jam 2:30 pagi di TVRI. Oke, itu dia pembalapan gue terkait dengan range 4 pertandingan di seluruh kompetisi Eropa dari beberapa tim besar juga. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah nonton, sehat selalu dan sampai jumpa. Ciao.